Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Ini pertanyaannya bagus ya. Orang yang berpuasa itu menjalankan perintah Allah. Ya, tapi kalau kita ini urutkan, jadi orang Islam itu bunyal Islam ila khamsin ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, as-shalah wa atuz zakah, baru asyam. Bahkan kalau ada yang hadis itu baru hijjul baita dulu, baru siam Ramadan. Jadi Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Yang pertama syahadat. Jadi orang baru diakui kalau dia Islam itu kalau sudah bersyahadat. Kemudian as-sholat, sholat. Yang membedakan antara Rasulullah ya bersabda, membedakan antara mukmin dan kafir itu adalah as-sholat. Jadi kalau kita ngaku mukmin, ngaku Islam, tapi tidak pernah sholat, maka bisa ada Islamnya palsu, maka dikatakan kafir, ada orang munafik. Kemudian kalau mampu zakat. Nah ini orang ngaku Islam puasa, tapi tidak sholat. Ya, padahal sholat itu hukumnya fardu ain. Ya. Dan puasa itu seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka itu ibarat ya kalau kita ini menegakkan ya, sholat lima waktu menegakkan rumah, bangun rumah ya. Itu kita bangun rumah nggak pakai tiang, nggak pakai pondasinya ada, tapi nggak pakai apa kalau ini kerangka gitu ya. Sholatnya itu kan tiang ya. Nggak pakai tiang tiba-tiba dibangun di atasnya bangunan, maka bangunan itu menjadi tidak kuat. Jadi boleh berpuasa dapat pahala, tapi karena tidak sholat maka dia meninggalkan perkara yang utama, yang afdol, kemudian melaksanakan yang lain. Maka ya kalau hukumnya puasanya tetap sah, tapi dia meninggalkan sholat itu adalah kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti di hari kiamat amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jadi kalau orang berpuasa enggak salat ya, kalau bahasa kasarnya itu pakai baju, pakai dasi tapi ora katokan gitu kan. Ya, jadi meninggalkan yang menutup aurat yang wajib tapi memakai aksesoris. Nah, ini jadi tidak. Maka kalau di sini masih ada orang yang Ramadan puasa ikut puasa tapi tidak sholat, ya, ini harus diperhatikan ya, diperbaiki keimanannya, diperbaiki kualitas iman dan takwanya. Ya, karena pahala puasa ya, pahala puasa. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallahi wa rasul. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka jawaban Rasul yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Jadi bukan puasa Ramadan, tapi as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu amalan, puasa itu dicintai oleh, disukai oleh Allah. Kan itu kewajiban kita. Tapi kita meninggalkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka yang tidak prioritas yang kita amalkan itu menjadi nilainya jadi tidak berguna. Ya, jadi tidak berharga dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena yang seharusnya kita kerjakan, ya, yang lebih afdol itu kita tinggalkan. Nah, jadi kalau kita tidak sholat, ya, tidak sholat, tapi puasa, ya, puasa itu berpahala, tapi dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada pahala puasa kita. Nah, sehingga
nanti karena berlaku di hari kiamat, nanti berlaku hisab, perhitungan. Jadi pahala, padahal sholat ini nanti yang ditimbang atau dihitung pertama kali. Kalau nggak ada, itu pahala sholatnya kosong. Nah, sudah, pahala yang lain yang harusnya bisa nambahi, karena ini kosong, ya sudah. Berarti kalau ilmu matematika itu perkalian, ini nol, mau dikalikan berapapun, pahala itu menjadi sia-sia. Nah, tapi kalau sholat dikerjakan, ya, meskipun yang lain-lain itu mengerjakannya mungkin tidak kualitasnya kurang bagus, tapi dari pahala sholat ini akan menyelamatkan. Begitu ya. Jadi teman-teman jamaah sekalian, penting kita perhatikan ya, kalau kita ini ingin menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang kafah, seorang muslim yang sejati ya. Ini belum, baru syahadat. Syahadat sudah semua ya. Sudah semua di sini sudah syahadat ya, insya Allah ya. Setiap kali sholat sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sholat. Nah ini sholatnya diperbaiki, tolong diperbaiki. Sholat 5 waktu yang belum genap ya. Mohon maaf, saya dulu seusia panjenengan itu banyak teman-teman saya yang diajak sholat ini malah, mohon maaf, malah seusia saya sekarang kan, kalau pergi itu naik kendaraan gitu kemana gitu, waktu azan sholat istirahat ke masjid, yang lain sholat dia nggak sholat, ngerokok gitu kan, paling ke kamar mandi sudah ngerokok, nggak sholat padahal sudah tua gitu kan. Nah, ngono ki yang ngaku Islam. Nanti kalau puasa Ramadan begini ya kelihatan puasa, itu terjadi ya. Maka ini yang harus kita perbaiki. Kalau ada yang masih seperti itu, maka harus kita perbaiki. Kita perbaiki sholat kita. Dan karena sholat itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita meninggalkan sholat, ya meskipun puasa, nanti pahala puasa kita itu menjadi khawatir menjadi sia-sia. Karena orang berpuasa itu ada 3 ini ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 kualitas. Jadi ada 3 kualitas orang yang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Ya ini, puasa ikut-ikutan. Dia berpuasa, tetapi dia ya perbuatan-perbuatan yang lain itu masih, ya termasuk seperti ini, tidak sholat, kadang tidak sholat, sholatnya masih dongtek, gitu. Tapi puasa. Masih suka marah, masih suka ghibah, masih suka mendolimi orang lain. Ini puasa orang lain. Maka orang yang kelihatan berpuasa banyak. Nah, tetapi Rasulullah menyampaikan kam min so'imin, ya, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu jaza'u ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadisnya sahih. Artinya apa? Banyak orang yang kelihatan berpuasa banyak, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasanya itu tidak banyak. Termasuk kalau seperti ini, ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini pahalanya lapar dahaga saja yang dia dapatkan. Jadi gitu, teman-teman sekalian, semoga kajian kita memberikan manfaat. Dan mari ya kita perbaiki diri kita masing-masing untuk di Ramadan tahun ini ya memperbaiki ibadah kita, ya sholat kita, ya puasa kita, qiyamul lail kita, ditambah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita.